Halo teman-teman petualang, kembali lagi di channel Andriwal TV. Dan kali ini masih sama, kita akan menggunakan transportasi kereta api. Dan ini saya baru sampai di stasiun. Kebetulan saya sudah beli tiket online, jadi tinggal masuk saja. Yuk kita gaskan. Siap. Dikarenakan ini hari Senin dan siang juga, jadi penumpangnya pun nggak terlalu banyak ya, bahkan kosong melompong. Jadi kita akan berangkat dari stasiun Cianjur menuju stasiun Cipatat di Kabupaten Bandung Barat. Di setiap perjalanan kita harusnya jangan lupa untuk berdoa dulu supaya kita dikasih keselamatan dan kesehatan dalam melakukan perjalanan. Bismillahirrahmanirrahim. Gas ulinkeun barudak. Setelah menikmati perjalanan dengan keindahan alam, akhirnya saya sampai di stasiun Cipatat. Stasiun ini juga pemberhentian terakhir untuk kereta api Siliwangi dari Sukabumi. Cuaca hari ini cukup cerah, meskipun agak berawan, tapi tidak menunjukkan akan turun hujan. Semoga saja petualangan kali ini dilancarkan ya. Banyak sekali pencari rezeki dan berdagang di pintu keluar stasiun. Dan saya tergoda pada si Mang satu ini, yaitu pedagang cilok. Cilok, Mang? Rp5.000 lah. Nuhun. Semoga rezeki pedagang-pedagang ini dilancarkan. Karena rezeki itu bukan soal nominal, tapi keberkahan dan bersyukur apa yang atas didapatkan. Kita lanjutkan perjalanan melalui angkot kuning ini ya, menuju Stone Garden. Cus gas ah. Setelah menempuh perjalanan 30 menit, sampai tiba juga di gerbang Stone Garden. Di sini kalian harus membayar tiket 10.000 per orang. Di depan sana adalah gapura untuk masuk ke area Stone Garden. Mari kita jelajahi Stone Garden ini, guys. Menurut info penjaga, trekkingnya hanya sekitar 100-200 meter saja. Cukup dekat lah ya. Setelah berjalan sekitar 10-15 menit, akhirnya tiba di awal pendakian Bukit Stone Garden ini. So, mari kita nikmati. Ini dia Stone Garden Cipatat. Green trees, bright skies, mountains high, clouds fly.
rivers flow, the birds sing. Nature's here, it's everything. Oh, nature's all around, in every sight, in every sound. From the sea to the sun, it's beauty for everyone. Soft breeze, warm sun, every day a new fun. Flowers bloom, colors bright, nature shines pure and light. Oh, nature's all around, in every sight, in every sound. From the sea to the sun, it's beauty for everyone. Keindahan alam di perbukitan atau pegunungan akan selalu memikat hati setiap orang yang melihatnya. Begitu kaki melangkah, terus di ketinggian udara segar yang bersih langsung menyapa, memberikan rasa ketenangan yang sulit ditemukan di tempat lain. Kehidupan adalah perjalanan, seperti sungai yang mengalir tanpa henti, mencari tempat yang lebih baik. Alam mengajarkan kita bahwa setiap perubahan membawa kesempatan baru, seperti musim yang berganti dengan indah. Jika kita belajar mendengarkan alam, kita akan memahami banyak hal tentang ketenangan dan keberlanjutan hidup. Kita harusnya belajar untuk lebih bersyukur, karena setiap hal kecil di dunia ini adalah karunia. Mendekatkan diri pada alam berarti mendekatkan diri pada kehidupan sejati yang penuh dengan kesederhanaan dan kedamaian. Maka nikmatilah hidup ini, dan jangan lupa, ulinkeun barudak. Muncullah Gunung Jayagiri, berapa kali letusan muncul yang namanya Gunung Sunda atau Sunda. Tingginya hampir 4.000. Di dulu gunung tertinggi di Pulau Jawa, letaknya di ini. Nah, Gunung Sunda letus Pak, berapa kali meletus, akibatnya si debu vulkaniknya menyumbat Sungai Citarum. Akibatnya Sungai Citarum menjadi terbendung. Makanya kita sebut kota Bandung itu artinya bendung, air yang terbendung Pak, artinya. Ayah di ilmu anyar. Ya, jadi Bandung itu, nah pada saat itu terbendung, itu luasnya 4 kali kota Jakarta Pak. Luas danaunya. Mulai titik awalnya di Padalarang sampai ke Nagrek itu udah danau. Kalau kita ngambil di sana udah kawasan Majalaya, titik ini di kawasan ini udah jadi perbukitan. Jadi kita kalau kita kota Bandung Pak seperti cekungan Pak ya, seperti cekungan dikelilingi itu bukit. Jadi di bawahnya itu kota Bandung. Nah, beribu-ribu tahun menjadi danau, akhirnya terjadi letusan, beberapa kali letusan Gunung Sunda tadi, timbul bocor air Pak, kalau disebut kebocoran. Nah, jadi kan kalau air itu sifatnya mengambil wilayah yang terendah Pak ya. Nah, dia bocor, tembuslah ke mungkin daerah Nanjung Bandung sampai ke Saguling, sampai kalau bapak-bapak ke Sangyang Kenit, nanti ketemu di Sangyang Tikolo. Jadi air itu mengalir, ketemulah yang kita bapak lewat ini Citarum, tembusnya ke Citarum sampai ke ini. Jadi airnya menyusut. Jadi kota Bandung itu 17.000 tahun itu menyusut Pak. Nah, barulah semenjak 17.000 itu timbullah kehidupan manusia bercocok jadi Bandung itu air yang terbendung dulunya 17.000 tahun. Bandung ya. Bandung. Pada saat dia jadi bukit ini ada timbul manusia yang hidup di antara 6.000 sampai 11.000 tahun. Manusia pawon di bawah, kan ada gua pawon. Manusia pawon. Yang artinya pawon itu? Pawon dapur. Pawon. Karena disebut. Nah, kalau disebut ini kalau ada cerita rakyat yang namanya Sangkuriang Pak ya. Ini ada kaitannya dengan kisah rakyat Sangkuriang. Tangkuban perahu. Iya. Nah, Sangkuriang itu kan dia ceritanya diceritakan pada saat terjadinya danau tadi Pak. Nah, terjadinya danau. Jadi namalah muncullah cerita rakyat yang namanya Sangkuriang. Nah, kebetulan yang dalam cerita itu daerah-daerahnya itu ada di sekitar kita Pak. Mungkin pengarangnya maaf ya, mungkin pengarangnya orang asli sini pada saat itu kita nggak tahu, karena
Ini ada gunung bencana banyak dia. Nah, ini gunung bencana. Terjadi Dayang Sumbi marah Dayang Nah, Sumbi. dengan Sampuriang. Nah, ini kan pawon dapurnya Dayang Sumbi. Ini pawon itu dapur, Pak. Dapur. Nah, di sana kalau sebelah itu ada gunung Karang Panganten, bukit. Nah, terjadi ini Tangkuban Perahu nih. Yang ada pawon yang Nah, ini yang naik ke atas itu gunung Tangkuban Perahu. Jadi lurus ke atas. Jadi mungkin pada cerita rakyat itu dia apakah si pengarang cerita orang sini atau apa nggak tahu lah. Tapi muncul kalau orang sini. Nah, mungkin karena memang ceritanya di sini. Jadi kisah Sangkuriang itu muncul pada saat terjadinya danau tadi. Nah, tadi yang sejak proses geologinya Pak ya, yang tadi proses cerita rakyatnya itu. Jadi ada kaitannya. Menyusuri. Nah, Bogor Pak. Bogor. Jadi salah satu keturunan Raja Sunda, Raja Galuh. Dia jadi keliling. Nah, ini dia buat cerita lontar. Kebetulan lontarnya itu ada di Inggris Pak. Dia menceritakan tentang perjalanan dia keliling ketemu di atas. Nah, ini termasuk patilasan di atas tuh patilasan dari Pujanggaman. Saya sangat beruntung ketika saya ke sana ada guide yang sedang menjelaskan sejarah dari gunung ini dan membuat saya mengisi lagi ilmu-ilmu yang masih kosong. Karena mencari ilmu itu tidak ada habisnya dan tidak ada batasnya. Nah, karena upami logika rek kumaha bisa munculna di laut. Tapi ini adalah skenario Allah Subhanahu wa taala anu wajib iman, bukan kurkadia wungkul tapi harus menambah keimanan. Beberapa saat berselang, muncul satu monyet yang sedang kelaparan mencari makanan. Tak lama kemudian gerombolan monyet datang menghampiri rombongan. Mungkin mereka tidak mempunyai stok makanan sehingga mereka mencari ke dekat manusia. Dalam hal ini ada pesan bahwa kita harus melestarikan alam dan manusia itu jangan serakah karena mereka pun butuh habitat dan stok makanan. Jadi sekian dulu untuk video kali ini. Kita lanjutkan di petualangan-petualangan berikutnya. Jangan lupa untuk like, share, comment, dan subscribe channel saya ya. Terima kasih.